lanjutkan untuk sesi yang kedua ya. Ya, kita akan belajar mengenai operasi aritmatik, relasi, dan logika, array, serta record. Ya, kita ingat kembali bahwa ada 3 aksi dasar, ada variabel dan konstanta, ada tipe data, ada dasar, dan bentukan. Nah, kali ini kita belajar operator aritmatik. Apa itu operator aritmatik? Yaitu operator yang kita gunakan untuk mengoperasikan aritmatika, ya, seperti perkalian, pangkat, pembagian, dan sebagainya ya. Oke. Nah, contohnya ini latihannya ini berarti kan X itu variabelnya kan diisi dengan 4, Y akan diisi dengan 3. Berapa hasil dari Z dan apa tipe datanya? Oh, Z ya, berapa hasil Z dan apa tipe datanya? Z ini diisikan dengan X tambah Y. Berarti kalau kita punya X nya 4, Y nya adalah 3, maka 4 tambah 3 7 dan dimasukkan ke Z. Oke, seperti itu ya. Berarti kalau dari sini Z itu adalah 7. Dan yang bawah adalah tadi 4 dikurangi 3, maka Z-nya isinya 1 dan sebagainya ya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah ada diff dan mod. Apa itu kira-kira diff dan mod? Kalau diff itu lebih ke arah hasil bagi. Misalkan 4 div berapa ya? 4 div 3 gitu. Berarti hasil baginya bulatnya itu adalah 1. Nah, sedangkan 4 mod 3 itu berarti hasil bulat dari bilangan 4 dibagi 3 kan 3, sisanya 1 gitu ya. Maka modnya itu adalah sisanya. Mod itu sisa, div itu adalah hasil bagi bulatnya. Kalau misalkan saya tanya 8 ya, 8 div 2 berapa? 4 ya. 8 div 2 4. 8 mod 2 0 ya, karena dia tidak ada sisanya, habis terbagi, kira-kira gitu. Tapi kalau 9 div 2 nah 4 ya, jadi hasil bagi bilangan bulatnya adalah 4, sedangkan dia punya sisa 9, kalau dibagi 2 itu harusnya 8, dia punya sisa 1, maka hasil modnya adalah 1. Itu kira-kira gitu. Nah, ini adalah operator relasional yang umumnya ya, sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Nah, operator logika yang umum adalah N kalau dia bernilai benar jika semuanya itu benar ya. OR itu jika salah satu inputnya benar, maka benar. Kalau NOT itu adalah kebalikan dari nilai masukan. NOR, NAND, dan XOR itu adalah operator logik yang lain. Kalau NOR itu not OR, berarti bukan. Jadi OR-nya hasilnya apa, dinegasikan. Kalau OR-nya hasilnya benar, berarti not benar, berarti false. Gitu ya. NaN itu berarti not N, dan sebagainya. Jadi N hasilnya apa, dinegasikan. Contohnya ya. Contoh, kalau 0 itu false, 1 itu true. Berarti kalau dia 0, not-nya itu adalah kebalikannya. Kalau dia 1, not-nya adalah 0. Nah, ini kita bisa lihat kalau N itu mensyaratkan dua-duanya harus bernilai 1 agar dia benar, bernilai true. Tapi kalau OR, salah satu dari A atau B ini punya nilai 1 atau benar, maka dia sudah bernilai benar. Kalau kita lihat ya di sini 0 dan 0, false and false, maka false. False and true, false ya. True and false, false. True and true, true. Begitu. Kalau OR, salah satu saja ada yang benar, maka dia sudah bernilai benar. Nah, kita lihat ya. Ini latihannya. Apakah A sama dengan B? Tentunya tidak ya, false. Apakah A tidak sama dengan B? Ya, tentunya benar ya, true. Apakah A lebih besar sama dengan D?
false ya. Kenapa? A-nya 5, D-nya itu adalah A tambah B ya. 5 ditambah 4, 9, maka salah ya. Apakah B kurang dari sama dengan? Nah, karena ada sama dengannya ini ya, berarti pasti ya sama ya, true. Apakah A itu adalah sama dengan C tambah B? A-nya kita lihat 5 ya, A-nya 5, C-nya tadi adalah A dikurangi B tambah B, berarti B-nya kita coret, A sama dengan A, true. Nah, kalau ini A kurangi C, A-nya 5, C-nya adalah A, berarti A dikurangi A ditambah B, berarti B. Nah, ini berarti apakah B kurang dari sama dengan B? True ya. Nah, kalau ini ya, H dan I 1 dan 0, nah 0 ya. Jadi pokoknya kalau N itu dua-duanya harus true ya, bernilai true. Nah, H atau I, nah kalau salah satunya sudah true, maka dia pasti true. H dan K, nah K-nya not I, not 0, berarti 1 ya. 1, hanya 1 dan 1, maka 1. H or I, hanya 1 atau 0, nah 1 dan K, not I nya adalah 0, berarti 1. 1 dan 1, 1. H dan I, hanya adalah 1, I nya adalah 0, maka 0 or J. Nah, berarti ada kesempatan nih, apakah J nya bernilai true? Kalau true ya maka true, kalau dia 0 maka 0 atau 0 ya. J nya kita lihat, not H, bukan 1, 0, nah berarti 0 gitu. Kalau ini HNK atau JNK, HNK hanya 1 dan K nya adalah not I, not 0, 1 dan 1, maka 1. Nah sudah, ini nggak usah kita lihat ya, karena di depan sudah ada 1, belakang ini mau 0 atau 1 pasti dia 1 gitu. Nah, ini apa contohnya ya, algoritma menghitung keliling, luas persegi panjang dan lebar dimasukkan oleh user, terus keliling dan luas lingkaran diameter dimasukkan oleh user. Kemarin kita sudah pernah coba ini ya, harga barang. Apabila user bisa membeli 3 jenis barang, jumlah barang untuk masing-masing jenis dimasukkan oleh user ini berapa gitu. Oke, saya akan coba lanjut saja ke materi saja. Nah, array itu gini ceritanya. Jadi kalau kita tahu bahwa satu variabel itu hanya bisa menampung satu nilai saja. Nah, misalkan satu mahasiswa itu punya 10 tugas. Nah, kita disuruh bikin program untuk menyimpan nilai tugas dan menghitung rata-ratanya. Nah, salah satu solusi kita akan bikin 10 variabel. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4 sampai 10, baru nanti dijumlah terus dibagi. Nah, kalau ada 10 ya 10 ya. Ini 10 tugas ya satu mahasiswanya ya. Berarti satu mahasiswa itu punya 10 variabel. Nah, nanti kalau ada 10 mahasiswa, berarti tinggal dikali 10 dikali 10. Berarti butuh 100 variabel ya. Banyak sekali. Nah, array itu konsepnya gini. Konsepnya itu namanya sama ya, nama variabelnya cukup kita kasih 1, tetapi 1 ini seperti kita punya banyak ruangan di situ. Ya, seperti kereta api lah ya. Kereta api itu kan 1 namanya ya. Misalkan kereta api Lodaya ya. Nah, tapi dia punya gerbong banyak. Nah, gerbong itu bisa kita pakai untuk menyimpan suatu nilai. Kurang lebih seperti itu analoginya. Jadi ini di sini kardus ya contohnya ya. Jadi variabelnya sama, tapi dia punya banyak kotak-kotak yang digunakan untuk menyimpan satu nilai tipe data itu. Gitu. Nah, kalau kita tidak pakai array, maka kita perlu bikin variabel itu boros.
gitu ya, itu boros. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah variabelnya cukup satu, tetapi isinya yang bisa banyak. Kalau di sini contohnya adalah nilai, itu adalah array 1 sampai 10. Berarti variabelnya 1, nilai, itu punya 10 kotak, kira-kira gitu. Nah, untuk mengaksesnya bagaimana, Pak? Kalau variabel biasa mengaksesnya langsung kita sebut nama variabelnya ya. Mau kita print nama variabelnya apa. Tapi karena dia array, maka kita perlu mengakses elemen yang keberapa. Karena dia punya banyak nilai nih. Kita mau mengakses elemen yang keberapa. Nah, kalau nilai 5, ini maksudnya adalah nanti si 6 ini akan dimasukkan ke kotak yang kelima gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, kotak kelima itu akan saya isikan dengan nilai 6. Nah, kalau untuk menampilkan sama saja. Kalau menampilkan berarti write nilai indeksnya keberapa. Jadi kotak keberapa? Kotak ke-7, berarti write nilai 7. Seperti itu. Nah, masukan dari user akan disimpan ke 3, berarti read nilai 3 gitu. Jadi user akan memberi masukannya disimpan ke variabel nilai kotak ke-3. Nah, gitu kira-kira gitu. Kalau yang bawah, isi kotak kelima dijumlah dengan isi kotak ke-6, hasilnya disimpan ke kotak 9. Nah, maka bisa kita tulis nilai 9 tanda panah nilai 5 tambah nilai 6. Kira-kira gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam pemrograman itu indeksnya itu mulainya dari 0. Jadi kita kalau di Alpro ini kita biar mudah 1 sampai 10 gitu ya. Tapi kalau di pemrograman itu dikurangi 1. Jadi mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3 sampai n-1 gitu. Nah, ini kita coba ya latihan array. Buat algoritma untuk menyimpan 3 nilai tugas seorang mahasiswa. 3 nilai tugas itu dimasukkan oleh user. Maka caranya bagaimana? Kita coba buka code block-nya ya. Nah, ini code block-nya sudah terbuka. Kita pakai array ya. Tadi ada nilai. Nah, kita cukup punya satu nama saja, yaitu nilai. Nah, ini adalah kotaknya tadi. Mau bisa untuk mengisi berapa? Nah, ini seperti jumlah kamar atau jumlah gerbong kalau saya analogikan dengan kereta api tadi. Nah, 3 gitu ya. Gerbongnya 3. Nah, terus soalnya tadi apa? Kita kembali lagi ke soal algoritma untuk menyimpan 3 nilai tugas. Nah, oke. Nilai tugasnya dimasukkan oleh user. Nah, berarti kita bisa pertama adalah menyuruh untuk memasukkan nilai yang pertama ya. Masukkan nilai pertama. Seperti itu. Berikutnya adalah scanf. Nilainya adalah integer ya. Nah, ini apa? Kalau inputan itu nilai gini ya. Nah, karena saya cerita tadi kalau di pemrograman itu indeks elemen array-nya itu mulai dari 0. Berarti ini nilainya 0 gitu ya. Indeks ke 0. Berikutnya, setelah dia memasukkan nilai pertama, kita copy, pastekan. Nah, nilai kedua. Nah, seperti itu. Pastekan lagi nilai ketiga ya, seperti ini. Berarti ini nanti dia akan keluar minta inputan 3 gitu ya, 3 bilangan. Baru dari situ apa namanya itu? Dia nanti akan dimasukkan ke variabel nilai. Nah, elemen array ke 0. Oh, 1 ini ya harusnya ya. 0, 1 dan 2 ya. Seperti itu ya. Di 0, 1 dan 2 seperti itu. Oke, kita kembali ke soal lagi, soalnya seperti apa? Nilai tugas. Oh, sama yang bawah ya. Berarti buat algoritma untuk menampilkan 3 nilai tugas yang telah disimpan. Nah, kita butuh untuk menampilkan 3 nilai tugasnya ya. Berarti kita coba ya,
tampilkan 3 nilai tugas itu ya. Oke, kita kembali ke sini, kita tampilkan ya, printf gitu ya. Nilai pertama %D pertama adalah nilai elemen array ke 0. Oh, jangan lupa dikasih /n ya, untuk menandai bahwa dia itu akan diganti baris. Nilai kedua, nah, indeks arraynya mulai karena dari 0, 0, 1. Dan terakhir adalah nilai ketiga yang tadi dimasukkan. Seperti itu ya. Ini kita compile, kita jalankan ya. Nilai pertama berapa tadi? Dia dapat nilai 87. Nilai keduanya 25, 24. Oke, kita akan masukkan tadi total 87, 25 dan 24. Nah, seperti itu ya. Kelihatan ya. Jadi nilai pertama adalah 87, nilai keduanya 25 dan nilai ketiganya adalah 24. Kita masukkan ke array. Nah, berikutnya kita tampilkan print ke layar. Jadi nilai indeks ke 0-nya berapa, indeks 1 berapa, dan sebagainya. Oke, seperti itu ya kira-kira. Berarti kita sudah bisa mengetahui array dan mengakses elemen array, menyimpan ke array dan mengeluarkan ya, mengakses. Oke, kita kembali lagi ke slide ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ada yang namanya record. Record itu adalah sama seperti mungkin tipe data ini ya, bentukan ya. Jadi saya punya satu kotak. Nah, di dalam kotak itu ada kotak kecil lagi. Kotak kecil itu isinya bisa beda-beda. Kalau array tadi itu satu kotak, itu tipe datanya sama persis. Jadi nilai integer ya integer semua. Tapi kalau record ini enggak, itu dia itu apa ya? Satu kotak besar. Nah, di dalam kotak itu mungkin ada kotak-kotak yang berbeda. Seperti ini misalkan. Ada tabel udara dengan data, ada UTC, nitrik, dan ozonnya seperti ini. Nah, UTC-nya string, nitriknya adalah real, dan ozon adalah string. Nah, karena tipe datanya lebih dari satu, maka kita bikinnya dia dalam bentuk tipe data bentukan atau recordnya. Nah, contoh kita coba saja ya. Kita coba latihan buat algoritma untuk menyimpan biodata mahasiswa yang terdiri dari NIM, nama, alamat, sekolah asal. Data tersebut dimasukkan oleh user buat algoritma untuk menampilkan data yang telah disimpan. Nah, ini kita coba kerjakan pakai record. Oke, kita coba ke ini ya, ke kode program. Kita coba awalnya adalah kita tulis nih definisi tipe datanya ya, definisi dari recordnya, struct gitu ya. Kita lihat lagi, namanya itu adalah apa tadi, NIM ya, NIM nama, biodata mahasiswa ya, biodata mahasiswa. Berarti kita biodata gitu aja ya, kita beri nama bio atau data dulu ya, data. Isinya ini adalah apa isinya tadi, NIM, nama, alamat, sekolah asal. Oke, NIM, nama, alamat, sekolah asal. Nah, NIM-nya ini apa tadi ya, karakter ya, karakter di 10 digit. Nama itu juga karakter, kita batasi dari 25 karakter.
alamat kita batasi berapa, 25 karakter gitu ya. Setelah asal kita tulisnya gini ya, struct data seperti itu. Nah, baru di sini kita tuliskan struct data ini biodata seperti itu. Kita coba lihat kembali ke slide ya. Ini nama alamat yang dimasukkan oleh user buat algoritma untuk menampilkan data yang telah disimpan. Oh, berarti kita perlu untuk menyimpan itu ya. Oke, berarti kita pindah lagi, terus kita simpan ya, biar nggak terlalu panjang pun saya potong saja lah ya. Kita nim dan nama saja ya, prinsipnya kan sama ya. Oke, masukkan nim scanf %s dan nah, cara mengaksesnya bagaimana? Ini ceritanya kan gini ya, ini saya bikin satu tipe data namanya data gitu ya. Nah, terus ini adalah nama variabelnya itu yang bentukan tadi. Jadi biodata ini tipe datanya adalah data, di mana data ini adalah tipe data bentukan, isinya ada nim dan nama. Kalau tipe data biasa kan kita sebutkan tipe datanya baru nama variabel ya. Ini sebenarnya konsepnya sama. Jadi ini variabelnya, ini adalah tipe datanya. Tapi tipe datanya bentukan ya. Bentukan dimana dia punya nim dan nama. Oke, cara mengaksesnya bagaimana? Kita sebut nama variabelnya biodata titik. Nah, punya nim dan nama ya. Nim biodata.nim. Terus kita copy saja biar cepat ya. Kita copy. Nah, nanti kita ini kan masukkan nama, berarti biodata.nama gitu ya. Nah, berikutnya kita coba keluarkan ke layar. F nim, nah, dan nama gitu ya. Berarti ini biodata.nim, biodata.nama gitu. Kira-kira gitu. Kita coba compile. Oh, ini ada error ya, printf. Nah, udah, kita sekarang coba jalankan ya. Ya, nimnya misalnya 110 gitu ya. Namanya adalah Sri. Nah, keluar ya di situ ya. Jadi nimnya 110, namanya Sri. Maka kita cetak ke layar nim 110 dan namanya adalah Sri. Seperti itu ya. Cara nyetaknya tadi kan tinggal di printf, terus kita sebut nama variabel titik. Nah, pakai titik sekarang ya. Titik apa? Nim titik nama gitu. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk menampilkan tadi biodata titik nim, biodata titik nama. Sama saja ya, jangan bingung ya. Jadi hanya tinggal kita nama variabel titik. Nah, di dalamnya itu kan masih ada kotak lagi ceritanya. Nah, titik apa nama kotak, nama variabel di dalamnya itu. Kira-kira gitu. Oke, terus saya coba lanjutkan ke ini lagi. Slide ya, slide lagi. Nah, bisa nggak sih yang tadi tipe data itu biodata tadi kan cuma satu, Pak. Nah, sekarang kalau kita pengen biodatanya itu ada banyak. Biodata mahasiswa 1, biodata mahasiswa 2, biodata mahasiswa 3. Apakah bisa nggak?
Ya, jawabannya bisa ya. Array bisa kita gunakan juga untuk tipe data yang bentukan. Jadi tidak hanya tipe data dasar, tapi tipe data bentukan kita juga bisa pakai array. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini tadi ada UTC, nitric, ozon, dan string seperti ini. Nah, kita bisa bikin dia array. Nah, ini sebenarnya sih yang sudah kita implementasikan tadi ya. Jadi kita bikin record dulu, type udara itu adalah record, UTC itu string. Nah, ini cara penulisannya kalau kita di teori ya, kelas teori seperti ini. Tipe udara sama dengan record, UTC titik 2, baru diikuti dengan tipe datanya seperti ini. Berikutnya adalah kita memberikan sebuah alias baru untuk dimana si variabel itu mempunyai tipe data ini udara tadi ya. Udara itu adalah tipe data bentukan di mana di dalamnya ada 3 buah atribut lagi, 3 buah variabel lagi, UTC, nitric, dan ozon. Cara mengaksesnya adalah kita sebut nama variabel yang paling luar, yaitu data titik apa? Data titik UTC kita isi dengan 12.10.08. Nah, berarti kita read data.ozon. Nah, itu berarti kita membaca data dari inputan user. Kalau mengeluarkan ke layar berarti write data.nitric. Nah, berarti kita keluarkan tuh ke layar isi dari data.nitric. Kira-kira gitu ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, ini juga bisa kita bikin array gitu ya. Caranya bagaimana? Ya sama seperti yang biasa tadi. Jadi ketika kita pengen array berarti kan tipe data ya, terus nama. Nah, namanya itu dikasih kurung, itu mau berapa banyaknya. Ini juga sama. Kalau di sini di algoritma teori berarti kita nulisnya adalah ini adalah tabel data titik 2 array dari 1 sampai berapa of tipe datanya apa gitu, seperti itu. Jadi ini nama variabelnya titik 2 merupakan array dari 1 titik-titik, berarti 9 ya, 9 kotak dari tipe data udara gitu. Untuk mengakses bagaimana? Sama saja sebenarnya. Pokoknya untuk mengakses elemen array itu kita pakai kurung ya, pakai kurung siku ya. Ya pakai tanda seperti ini ya, kurung seperti ini ya. Cuma kan ada banyak ya. Kalau kita pengen mengakses, nah mengakses dalamnya Pak, misalkan nitric di elemen array ketiga. Nah, berarti elemen array itu nempelnya di tabel data. Kalau kita lihat bukan di UTC nitricnya, tapi di tabel data keberapa. Nah, tabel data itulah punya UTC, nitric, dan ozon. Seperti ini. Kalau di sini kita lihat bahwa tabel data elemen array ketiga nitricnya itu saya isi dengan 8.50148. Kalau yang kedua ini maksudnya saya membaca input dari user, saya masukkan ke tabel data yang kedua kolom atau atribut UTC. Kalau yang ketiga kita tulis ke layar tabel data elemen ke-9 isi ozonnya itu apa gitu. Karena ada 3 kotak ya di dalam satu tabel data ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita coba modif tadi, kan sudah ada NIM dan nama. Kita pengen menyimpan 3 data. Nah, oke. Dan menampilkan 3 data yang telah disimpan. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Kita modifikasi tuh sekarang. Oke, kita modifikasi sehingga dia biodata ini bisa menyimpan 3 ya. Nah, di mana modifikasi yang kita lakukan? Ya betul, di sini ya. Jadi kalau kita lihat lagi slide-nya. Kalau di slide tadi kan dibilangnya adalah seperti ini ya. Tabel data merupakan array dari 1.9 of udara. Nah, cuman begitu kita ke kode program ya. Kode program isinya penulisannya seperti ini. Jadi biodata berapa? Misalkan 3 ya, berarti 3 biodata. Nah, masukkan NIM, ini NIM pertama, berarti yang saya lakukan adalah biodata ke 0 untuk NIM-nya. Masukkan nama pertama, berarti biodata ke 0 gitu ya.
berarti NIM mahasiswa 1 mempunyai NIM ini dan nama itu. Berikutnya, berarti untuk mahasiswa yang kedua ya kita tinggal copy saja ini. Kita copy gitu ya. Masukkan NIM yang kedua. Nah, ini berarti ini 1. Masukkan nama yang kedua, ini 1. Copy lagi gitu ya. Pak, kok banyak berulang-ulang? Apakah tidak ada cara yang efisien? Jawabannya adalah bisa. Tapi kita belum belajar ya. Nanti kalau kita sudah masuk ke looping, nah kita bisa manfaatin looping biar dia itu kita nulisnya sekali aja. Dia akan looping sendiri. Nah, kalau ini karena kita belum belajar looping, maka ya ilmu kita baru sebatas ini ya. Nah, ini NIM ketiga, berarti ini kita seperti ini ya, NIM ketiga. Nah, terus terakhir adalah ini, mahasiswa punya NIM 1, 2, dan 3 ya. Nah, oke, mahasiswa 2 dan mahasiswa 3. Nah, ininya berarti kita jangan lupa ini dikasih ini dari 0 ya. 0 ini 0, ini adalah 1. Oh sorry, ini 1 ya. Ini berarti ini adalah 2. Nah, ini kira-kira. Jadi cara mengaksesnya atau mengeluarkannya adalah ininya ya, array-nya ada di sini, di biodatanya, bukan di NIM-nya ya, bukan NIM-nya yang array, tapi di biodatanya. Oke, kita compile, terus kita run ya, kita run. NIM 1 namanya Sri, 2 ya NIM 2 namanya siapa, Paijo, 3 Warso gitu ya. Kita lihat, nah muncul ya, cuman memang jadi panjang karena kita tadi lupa slash n nya. Kalau tidak dikasih slash n dia akan ke kanan terus. Nah, ini kalau kita lihat NIM 1 mempunyai NIM 1 nama Sri, mahasiswa 2 mempunyai NIM 2 nama Paijo gitu ya. Dan mahasiswa 3 mempunyai NIM 3 namanya adalah nggak keluar karena mungkin sudah kepanjangan, harusnya kita dikasih di bawah ya. Oke. Ya. Saya kira itu ya ininya. Kita coba kembali ke slide ya, kembali ke slide. Nah, seperti itu ya akhir dari sesi kedua gitu ya. Terima kasih, nanti untuk latihan dan sebagainya akan kita bahas di kelas saja ya. Oke, sekian ini saya video untuk yang sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.